Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Insyaallah yang kami hormati Dewan Pembina dari Yayasan GLJ Bunda Mirza Zufraida, yang kami hormati pula Bapak Puji selaku Dewan Penasehat dari PT Hifdzul Quran. Kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang hadir spesial pada kesempatan hari ini, Masya Allah, Bapak Wakiman, Bapak Didi, dan juga Bapak Puji juga selaku wali juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Kami hormati pula para asatidz yang hadir pada kesempatan hari ini, Ustazah Fira, Ustazah Nurul, Ustazah Sela, Ustaz Hartono, dan para asatidz lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga para pengurus, insyaallah Bapak Agung Bundarina, serta seluruh santri-santri yang kami sayangi. Insyaallah, alhamdulillah, di hari-hari yang indah ini, terutama saat ini adalah di hari Jumat, hari rayanya umat Islam ini, dan ini termasuk dalam bulan-bulan mawasimul khair, bulan-bulan penuh dengan musim-musim kebaikan, di mana mulai dari bulan Rajab kemarin, Masya Allah, Allah lipat gandakan seluruh amal-amal soleh kita, dan ini masuk di bulan Sya'ban, dan insya Allah segera kita akan menjemput di bulan Ramadan, Masya Allah. Mari senantiasa ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa hujamkan kepada kita kemuliaan, kesehatan, senantiasa harmonis rumah tangga kita, senantiasa dimudahkan pula santri-santri dalam thalabul ilmi, dalam hafalannya, dalam projaahnya, dalam senantiasa menjalani setiap step demi stepnya, memahami setiap ilmu yang senantiasa dipelajari. Semoga Allah senantiasa fahamkan kita, mudahkan kita dalam mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya senantiasa Allah lancarkan pula kita untuk mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Hari ini sejatinya sudah masuk bulan Sya'ban, ya, Masya Allah. Tapi ya tidak ada salahnya tetap kita senantiasa kita muliakan ya, bahwa peringatan Isra Mi'raj itu ya, Masya Allah, adalah hari yang sangat istimewa, yang sangat spesial. Maka pada kesempatan hari ini mohon izin kita juga masih ya mengangkat tentang pentingnya mengambil hikmah dari Isra Mi'raj itu sendiri. Kemarin sejatinya ingin kita ajukan yang masih di bulan Rajab, tapi mengingat itu adalah hari-hari di mana para santri sedang ujian tahfidznya, maka biar lebih khusyuk, jadi mohon ridhonya untuk kita sedikit undur terlebih dahulu agar kita bisa maksimal dalam ya, para santri ini merasakan nikmatnya dekat dengan Al-Quran, insyaallah. Mari senantiasa pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita senantiasa panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan iringan sholawat ini pula sejatinya menjadikan diri kita ya semakin dekat dengan Allah, semakin diijabah doa-doa kita, dan menjadi wasilah agar diri kita senantiasa merasakan nikmat sekali dalam menjalani kehidupan kita, dalam ketaatan kita, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan peringatan Isra Mi'raj ini sejatinya ya, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah serta adik-adik santri yang Masya Allah kami sayangi, tidak bisa terlepas dari proses perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam syiar dakwahnya. Beliau tentunya tidak langsung ujug-ujug dikasih hadiah oleh Allah berupa Isra Mi'raj, tapi ada satu fase yang harus dilewati oleh beliau terlebih dahulu.
peras keringatnya, jerih payahnya, ketika beliau harus diancam untuk dibunuh, harus dilempar batu, beliau harus dicaci, beliau harus Masya Allah memperjuangkan segala sesuatunya, hidup dengan penuh kesederhanaannya. Apalagi beliau masih ditambah dengan ujian. Sebelum proses Isra Mi'raj ada fase yang namanya Amal Husni, jadi beliau diberikan cobaan berupa orang-orang yang dikasihinya dipanggil oleh Allah. Yakni dari istri beliau yang sangat dicintainya, yakni Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan juga selang beberapa waktu kemudian masih diambil lagi oleh yang sangat dekat dengan Rasul, yakni paman beliau, yakni paman beliau Abu Thalib, yang senantiasa sebelumnya sangat membela Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi ketika Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat luar biasa ini? Justru ujiannya semakin ditambah lagi sama Allah. Orang-orang Quraisy semakin gencar lagi untuk senantiasa melawan dakwahnya Rasulullah SAW. Maka sebelum kita membahas tentang Isra dan Mi'raj sendiri, ini ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat luar biasa, khususnya bagi santri-santri yang hadir di sini di PPTQ Hamil Quran ini. Apa itu? Bahwa sebelum hadirnya sebuah kenikmatan, itu akan ada satu fase di mana Allah akan uji kita dengan ujian kesabaran. Pun sama dengan para santri yang saat ini sedang menghatamkan hafalan Al-Qur'annya. Di balik adanya sebuah mafazah, sebuah kemenangan, sebuah saat ini misalkan kondisi kita saat ini adalah saat kita khatmul Quran ini, khatam Al-Quran ini, ada perjuangan terlebih dahulu, tidak ujung-ujung pak duduk langsung Allah kasih nikmat. Makanya sampai-sampai Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, yusib minhu, Allah akan berikan ujian terlebih dahulu, Allah akan hadirkan musibah terlebih dahulu. Artinya bahwa ketika kita saat ini di pondok ini, di pesantren ini harus menghadapi satu fase yang gak nikmat, beda dengan orang-orang yang ada di luar sana, ketidakmudahan ujian. Justru inilah pintu gerbang kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Mayyuridullahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, saya ulangi, Allah akan berikan ujian terlebih dahulu. Dan ketika saat ini kok kita masih diberikan ujian, mungkin ada yang mulai saat ini masuk di sini SMP, ada yang masuknya sudah SMA. Ini fase kita ujian di pondok ini, karena pesantren inilah sejatinya laboratorium terbaik sebelum kita nanti di masyarakat. Kalau kita di sini kita bisa hidup dengan tenang, hidup dengan nikmat dalam thalabul ilmi, maka insya Allah di masyarakat pun kita akan lebih mudah untuk bermanfaat dan mudah untuk diterima. Kemenangan mafazah itu akan hadir kepada kita semuanya. Makanya ketika Rasulullah SAW akan diberikan hadiah, maka oleh Allah diberikan ujian yang sangat dahsyat terlebih dahulu. Dan proses peristiwa ketika Rasulullah SAW hendak mendapatkan satu fase Isra, itu ada satu fase juga yang harus dilewati oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Ketika Rasulullah sebelum berangkat Isra, beliau ada di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, atap rumahku terbuka, kemudian malaikat Jibril turun membelah dadaku, kemudian membasuh dadaku dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril mengambil bejana dari emas yang berisikan dengan hikmah dan iman, yang kemudian dituangkan ke dalam dada Rasulullah SAW dan kemudian ditutup kembali. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa ini? Sebelum Rasulullah SAW ada fase mau diberikan nikmat oleh Allah. Sebelum proses Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada Allah, ada satu fase yang harus dilewati oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yakni harus dibersihkan dulu hatinya. Bukan berarti hatinya Rasulullah tidak bersih, bukan. Tapi ini juga sebagai pelajaran buat kita, sebagai simbol bahwa sebelum kita itu menghadap kepada Allah lewat sholat kita harus khusyuk hati kita, harus bersih hati kita. Maka banyak sekali orang yang sholat gak dapatkan fadilah sholat. Kenapa? Karena ketika proses perjalanan menuju menghadap kepada Allah itu tidak siap hatinya. Maka Rasulullah saja
yang kekasih Allah saja itu harus dibersihkan dulu dadanya sebelum proses Isra Mi'raj. Maka ini menjadikan pelajaran untuk kita agar kita nikmat dekat dengan Al-Quran, nikmat dekat dengan kalamullah, nikmat dekat dengan sholat-sholat kita saat sujud-sujud kita kepada Allah adalah kita harus senantiasa menjaga kondisi hati kita untuk senantiasa bersih, senantiasa khusyuk, agar kita semakin nikmat untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan tuntunan oleh Allah untuk senantiasa menapaki kehidupan perjalanan hidup kita. Dan kita pun akan mudah mendapatkan pancaran sinar cahaya dari Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana tadi dalam doa kita bersama-sama saat tadi para hadirin berdiri, kita akan berdoa agar Allah hadirkan kepada kita semuanya Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai imam, sebagai cahaya. Itu akan mudah hadir kepada kita kalau hati kita itu jernih. Karena hati itu, Masya Allah akan senantiasa mudah merasakan hikmah manakala hati kita senantiasa jernih. Bahkan saat dihadirkan cacian saja, kalau hati itu jernih, itu akan mudah sekali untuk bersyukur. Jadi agar kita pun juga dihadirkan hadiah oleh Allah, pertolongan oleh Allah, jagalah kondisi hati kita. Sebagaimana Rasulullah saat dihadirkan ujian saja, beliau senantiasa justru menjadikan wasilah hadirnya ujian itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pun juga dituntut untuk dalam sholat kita, setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami ini beribadah, menyembah, menghamba kepada Allah, dan hanya kepada Allah kami ini memohon pertolongan. Ini adalah makna yang sangat dalam agar kita ini senantiasa kalau ada apapun persoalannya, apapun ujiannya, termasuk mungkin saat ini ujian bagi para santri adalah mudah-mudahnya kita untuk menghafal, mudah-mudahnya kita untuk menjaga hafalan kita. Maka salah satunya adalah apa? Yuk senantiasa kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan proses Isra sebagaimana dalam mukadimah tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi Maha suci Allah asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailan, jadi pada malam hari, Masya Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Artinya ketika Allah seru dengan seruan yang sangat istimewa, sangat spesial, yang Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di situ tidak disebutkan bagaimana Allah menyeru, yang telah memperjalankan Rasulnya, yang telah memperjalankan Nabinya, tidak. Tapi di situ Allah sebutkan bahwa yang diperjalankan ini adalah seorang hamba. Sungguh betapa Allah itu sangat memuliakan seorang hamba. Maka kapasitas diri kita ini sangat berbanding lurus. Kemudahan perjalanan kehidupan kita, termasuk bagi santri mungkin yang menghafal, itu dari seberapa kita sungguh-sungguh dalam menghamba kepada Allah, sungguh-sungguh dalam kita beribadah kepada Allah. Ini akan berbanding lurus, dimudahkan pula proses perjalanan belajar kita, thalabul ilmi kita. Dan proses perjalanan Isra ini sebagaimana pula yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari riwayat Shaddad bin Aus radhiyallahu anha, ini juga disebutkan di dalam kitab Nurul Ghalam, syarahnya Aqidatul Awam di bab bagian akhir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani. Ini disebutkan bahwa Shaddad bin Aus ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atas perjalanan Isra Mi'raj itu seperti apa, bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, di saat malam hari di Qiyamul Lail beliau sholat bersama dengan para sahabatnya, kemudian malaikat Jibril itu datang, mendatanginya disertai dengan binatang berwarna putih. Binatang ini lebih besar daripada keledai, tapi tidak lebih besar daripada perawakan atau peranakan kuda. Binatang ini kegirangan, saking kegirangannya, saking senengnya ini yang menyambut Rasulullah SAW. Sampai akhirnya oleh malaikat Jibril ditarik telinganya, didekatkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah dinaikkan kepada binatang. Binatang inilah yang seringkali kita sebut dengan namanya buraq. Ketika Rasulullah menungganginya, mulai perjalanan, satu langkahnya, kakinya buraq ini sejauh mata memandang. Artinya, makanya wajar sekali disebut secepat kilat, jauh sekali jangkauannya, melangkahkannya itu, Masya Allah, dahsyat sekali. Dan ketika perjalanan ini, Rasulullah melihat banyak sekali di sekitar itu pohon-pohon kurma
malaikat Jibril meminta untuk berhenti dan diminta Rasulullah itu untuk sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, barulah melanjutkan perjalanan kembali. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah engkau tadi itu ya di mana kau sholat 2 rakaat tadi? Maka jawabnya Rasulullah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini makna yang sangat halus, artinya Rasulullah tidak tahu itu di mana. Kemudian malaikat Jibril jelaskan, itulah Yasrib, itulah Thaibah yang kelak akan menjadikan ya Rasulullah hijrah, itu menjadikan salah satu tempat yang sangat diberkahi. Itulah Madinah kalau saat ini kita ketahui ya. Makanya dalam ayat tadi Quran surah Al-Isra ayat 1 disebutkan ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian apa? Alladzi barakna haulahu, yakni yang telah diberkahi sekelilingnya, tempat-tempat termasuk persinggahan Rasulullah dalam proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi tidak langsung Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi ada tempat-tempat persinggahan yang dimuliakan pula oleh Allah. Setelah Rasulullah sholat 2 rakaat di ya, Madinah, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan dan singgah lagi. Salah satunya adalah di Bukit Tursina. Ini juga tempat yang sangat diberkahi oleh Allah. Di mana ini Bukit Tursina ini apa? Inilah tempat di mana kalamullah langsung disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini tempat yang sangat pula diberkahi. Rasulullah di sana juga sholat 2 rakaat dan juga dilanjutkan kembali Rasulullah singgah lagi di salah satu tempat yang penuh dengan keberkahan. Di mana itu? Yakni di Bethlehem, atau kalau saat ini nyebutnya Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa al-Masih ya, Nabi Isa alaihissalam. Disitulah Sayyidah Maryam melahirkan ya, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat istimewa, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampailah di bagian Baitul Maqdis melalui pintu Yaman. Kemudian Rasulullah ditawari ya, minuman, memilih A atau memilih B, dan Rasulullah memilih ya, yang sangat mulia, yakni memilih susu. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan sholat 2 rakaat dan di sana Rasulullah berjamaah dengan para nabi dan para malaikat yang masya Allah, yang sangat terpilih, malaikat-malaikat yang terpilih di dalamnya. Tapi sebelum kita membahas tentang proses Mi'rajnya, kita akan mengambil hikmah keberkahan di balik proses perjalanan Isra baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW ini sedang Isra, proses perjalanan ini, Rasulullah itu selama perjalanannya itu diberikan ya keajaiban luar biasa oleh Allah, diperlihatkan berbagai kondisi-kondisi yang penuh dengan hikmah. Apa itu? Yang pertama adalah Rasulullah itu diperlihatkan ada sekelompok orang yang bercocok tanam ya, tidak menunggu waktu lama, langsung tiba-tiba hasil tanaman itu langsung berbuah, langsung bisa dipanen. Dan ketika dipanen langsung muncul berbuah lagi. Ketika dipanen langsung muncul berbuah lagi. Apa hikmah dari ya sekelompok orang yang ditujukan kepada Rasulullah? Ternyata hikmahnya adalah mereka lah golongan umat-umat dari Nabi Muhammad yang senantiasa berjuang di jalan agama Allah. Bisa jadi bagi orang-orang di luar sana bisa berjuang, bagi para donatur bisa berjuang lewat apa? Lewat harta-hartanya, membantu PPTQ Hafizul Quran, membantu pesantren, membantu masjid, yang berjuang di jalan agama Allah. Bisa juga dengan para wali santri ya, senantiasa berjuang mengirimkan santri-santrinya, yakin, menguatkan. Mungkin wajar kalau santri itu ada yang sambat, ngeluh kepada wali santrinya, tapi tidak langsung diiyani, terus langsung ya diproses, tidak. Justru kalau ada santri seperti itu didengarkan saja dulu, baru dikuatkan. Ini juga bagian kita berjuang di jalan agama Allah, untuk senantiasa motivasi santri kita terus untuk ya, belajar dan belajar lebih dekat dengan Allah. Atau pula ini juga bisa menjadikan hikmah juga buat kita para santri untuk senantiasa apa? Berjuang di jalan agama Allah, berjuang di ziyadah-ziyadah kita. Bagaimana kita nambah hafalan kita? Ternyata Allah senantiasa alirkan pahala ini. Pahala ini seperti apa? Seperti ketika kita itu ada di pertengahan antara sungai ya, kan ada hulu, ada hilir. Kalau di tengah-tengah itu bagaimana? Di tengah-tengah itu kita alirkan ke bawah, Allah tambah dari atas. Kita alirkan ke bawah, Allah tambah lagi dari atas. Tidak pernah berhenti. Allah kasih rahmat, Allah kasih kebaikan kepada kita. Maka ketika para santri ini senantiasa ya semangat untuk ziyadah, Allah pun akan tambahkan nikmat lagi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kedua orang tuanya yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja-kerjanya. Maka kalau para santri ini
ingat terus ingin berbakti, ingin memuliakan orang tuanya, memudahkan urusan keluarganya, salah satunya harus maksimal dalam kita memperjuangkan agama Allah ini. Di mana? Lewat saat ini kita belajar di pesantren ini. Sampai-sampai Imam Ghazali dalam makalahnya berkata, ya, kalau kita itu hadir di majelis ilmu, itu adalah ketakwaan. Kalau kita mengulang-ulang, itu adalah berzikir. Dan kalau kita berjuang untuk memahaminya, itu sama halnya dengan jihad di jalan Allah. Dan ini tidak diperoleh kecuali orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ini tidak diperoleh kecuali bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah untuk hadir di pesantren ini, ya, diketuk langkah kaki kita berangkat di sini, ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita mendapatkan fadilah ketakwaan, fadilah kita senantiasa dari mulai kaki kita melangkah dari pintu rumah kita menuju sini sampai nanti lulus kita kembali ke rumah, kita dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Ya. Meskipun kita tidak paham sekalipun di sini, selama kita niatannya sudah diniatkan dari awal kita ini menuntut ilmu, kita dapatkan fadilah itu. Meskipun tak ternyata di sini, ya, waktunya harus kita belajar, masih ketiduran, tetap tidurnya pun itu dinilai ibadah. Perjuangan sahabat. Lalu kemudian kita lanjutkan kembali, Rasulullah SAW di perjalanan Isra itu diperlihatkan lagi, ada, ya, masya Allah, makamnya atau kuburan yang aromanya itu wangi sekali. Saking penasarannya Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ini makamnya siapa? Ya, ini ternyata makamnya, ya, Sayyidah Nasyitah. Ada yang tahu, Bapak Ibu santri, siapa itu Nasyitah itu? Beliau ini adalah tukang sisirnya putrinya Raja Fir'aun. Jadi pekerjaannya apa? Cuma nyisirin anaknya Raja Fir'aun. Pada suatu hari, ya, saat sisir itu jatuh, saat hendak mau mengambil, Sayyidah Nasyitah itu mengucap kalimat Bismillah. Ya, jadi dengan menyebut nama Allah. Kemudian putrinya Raja Fir'aun ini kaget. Kok bisa mengucap kalimat Bismillah? Kok engkau punya Tuhan selain ayahku? Kok bisa? Apakah kamu itu punya Tuhan selain ayahku? Kemudian, ya, Sayyidah Nasyitah ini dengan kesabarannya, dengan keteguhannya, dia memegang keimanannya, dia mengucap, sesungguhnya Tuhanku itu jugalah Tuhannya ayahmu. Kemudian dilaporkanlah oleh putri Fir'aun ini, kemudian disampaikanlah kepada ayahnya, dan dipanggillah keluarga Sayyidah Nasyitah ini, ya, untuk disidang. Dan saat disidang itu, masya Allah, kondisinya dasar sekali, dan santri-santri, ya, masya Allah. Jadi anak-anak dari Sayyidah Nasyitah itu, ya, oleh para algojo disiapkan bejana yang sangat besar. Bayangin kayak wajan yang sangat besar itu, dipanasin, kemudian anaknya satu persatu dilemparkan ke dalam bejana itu, sambil terus ditanya, kamu mau mengakui aku sebagai Tuhan atau tidak? Saking panasnya bejana itu, sampai antara daging dengan tulang itu sampai, ya, langsung memisah, saking panasnya. Satu persatu, sampai di anak yang terakhir, anak itu masih disusui oleh Sayyidah Nasyitah. Ya, artinya kurang lebih belum sampai 2 tahun, belum sampai 1,5 tahun. Ya, normalnya kondisi anak ini belum bisa ngomong dengan lancar, tapi Allah berikan karomah yang sangat luar biasa kepada anaknya dari Sayyidah Nasyitah yang ketiga ini. Ketika hendak anak ini mau dilemparkan, kemudian anak ini bisa berbicara yang tidak biasa diberikan, ya, kepada orang lain, tapi anak ini kemudian bisa bicara. Bicaranya apa? Beliau berpesan kepada ibunya, ini sesungguhnya siksaan dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksaan di akhirat. Ini semakin menguatkan ibundanya. Kalau ibundanya itu, ya, goyah, ya, dengan anak-anaknya harus dibunuh, dilemparkan ke dalam bencana yang sangat besar, tentu dia akan apa? Mengiyakan. Tapi dengan semakin dikuatkan oleh anaknya, bahwa kalau nanti saya geser iman kita, geser kesabaran kita, siksaan di akhirat akan jauh lebih pedih. Maka Sayyidah Nasyitah ini, ya, semakin kuat, semakin kekeh keimanannya dengan kesabarannya, sampai akhirnya Sayyidah Nasyitah itu juga ikut dilemparkan dalam bejana yang, ya, masya Allah, di bawahnya ada api yang sangat panas sekali. Maka kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Apa itu? Kalau golongan yang pertama tadi adalah golongan mereka-mereka yang senantiasa berjuang, ya, dalam, ya, menegakkan ajaran agama Allah. Kalau kita bisa implementasikan para santri bisa dengan ziyadah-ziyadahnya, maka golongan yang kedua ini,
yang makom yang sangat wangi ini, masya Allah. Ini bisa kita ambil hikmah dari mana? Dari kesabaran kita untuk menjaga murojaah kita, untuk menjaga apa yang sudah kita hafalkan. Kita harus sabar untuk terus kita ulang lagi. Karena yang namanya ziyadah itu adalah bukti bahwa kita itu cinta dengan kalamullah, cinta dengan Allah. Tapi cinta hanya sekedar cinta kalau tidak ada bukti kesetiaannya. Kesetiaannya di mana? Di murojaahnya. Jadi kalau ngaku-ngaku cinta tapi tidak dibuktikan dengan kesetiaan, itu namanya nol. Maka harus sungguh-sungguh pula dengan dibuktikan dengan murojaahnya, Nah, kemudian Rasulullah juga diperlihatkan. Jadi banyak sekali perjalanan Isra saja itu hikmahnya luar biasa. Ini karena waktunya terbatas, kita tidak sebutkan semuanya. Kita hanya pilih saja beberapa bagian yang bisa kita ambil hikmah khususnya bagi para santri. Golongan yang ketiga adalah Rasulullah SAW diperlihatkan adanya sekelompok orang yang mengambil kayu bakar kemudian digendong. Tapi semakin digendong, kayu bakarnya itu semakin berat bebannya. Ini hikmahnya apa? Ternyata inilah golongan orang-orang yang ingin sekali dapatkan amanah, tapi ketika diberikan amanah dia tidak menunaikannya, tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Masya Allah. Jadi kalau kita itu sudah diberikan amanah, ini sebagai ketua kamar, ini sebagai ketua santri, ini kita dijadikan amanah sebagai santri ini, kita harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah diberikan amanah, mungkin ada yang saat ini baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, ini harus kita sungguh-sungguh bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, sebagaimana tadi Allah akan terus tambahkan lagi, seperti kita memikul sesuatu yang terus semakin tidak ringan dalam proses kehidupan kita. Itu syukur kalau masih di dunia, ternyata tidak ringan itu sampai di akhirat. Ini baru sebagian hikmah-hikmah dalam proses Isra, karena masih banyak sekali Salah satunya adalah adanya Rasulullah diperlihatkan sekelompok orang yang memukuli kepalanya dengan palu sampai kepalanya itu retak, kemudian utuh lagi, dipukul lagi. Rasulullah bertanya, ini golongan siapa? Inilah golongan mereka yang meninggalkan sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat wajib. Jadi Masya Allah dan banyak sekali hikmah dari Isra. Nah, kemudian kita lanjutkan dari proses mi'rajnya Rasulullah SAW. Goal inti dari mi'raj ini adalah ketika Rasulullah SAW diberikan oleh sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Apa itu? Yakni diberikan oleh berupa perintah untuk apa? Sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu. Dan sholat ini fadilahnya luar biasa. Tapi mengapa banyak sekali orang yang merasa dirinya sholat, tapi kok tidak mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan dari sholat? Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, yakti akan datang ala nasi kepada atau terhadap manusia zaman, sebuah masa. Jadi akan datang sebuah masa kepada manusia. Apa itu? Yusalluna wala yusallu. Orang-orang banyak sekali sholat, tapi ternyata dirinya itu tidak sholat. Yusalluna wala yusallu. Banyak orang yang merasa dirinya itu sudah sholat, tapi ternyata dia tidak dapatkan hitungan, tidak diterima sholatnya. Maka itulah pentingnya kita mengambil hikmah dari perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW pula. Dari apa? Kita sungguh-sungguh belajar untuk senantiasa memperbaiki sholat-sholat kita. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang sholatnya ini hanyalah sebatas sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Nah, kok beda nih antara kewajiban dengan kebutuhan kira-kira? Kalau wajib itu identik dengan apa kira-kira? Wajib itu dengan tanggung jawab, dengan beban. Sehingga ketika menjalankannya penuh dengan beban, penuh dengan keterpaksaan, sehingga tidak merasakan nikmat dalam sholat itu sendiri. Sementara orang-orang yang merasa butuh, ini akan penuh dengan kenikmatan dalam menjalankannya. Maka kita bisa ambil hikmah pelajaran untuk senantiasa, yuk kita senantiasa berkali diri kita terus untuk merasakan butuh terhadap sholat-sholat kita. Dan bukti bahwa kita itu merasa butuh adalah apa? Kita senantiasa memperdalami terus tuh dengan sholat. Apa sih sejatinya sholat itu dari segi aspek fikihnya dan juga dari aspek hakikatnya. Jadi
Kita harus benar-benar lebih dalam lagi gali, khususnya para santri. Untuk apa belajar? Apa saja sih yang menjadikan syarat sahnya sholat? Apa saja termasuk rukun-rukunnya sholat? Apalagi juga termasuk bagian dari apa? Dari belajar kita untuk taharah kita, untuk bersuci kita dari hadas kecil, hadas besar kita. Kalau Nabi saja sebelum Mi'raj saja, sebelum Isra dan Mi'raj harus dibersihkan dulu secara hakikinya, hatinya. Maka kalau kita secara manawinya juga, kita juga harus bersih juga dari hadas kita, ya. Dan juga kita, inilah pentingnya kita kenapa harus diperintahkan juga secara syariat untuk wudu. Sebelum menghadap kepada Allah, kita juga harus bersih. Dan salah satu fadilah wudu itu, kalau sungguh-sungguh kita dapatkan kesempurnaan dalam wudu, Allah akan menggugurkan kita dari dosa-dosa kita. Insya Allah kita akan semakin dimudahkan, dibersihkan dari dosa-dosa kita, dan akan diselamatkan nanti untuk bisa berkumpul ya, bersama dengan hamba-hamba pilihan yang diseru oleh Allah. Yang diseru oleh Allah ini tadi juga ya, dalam pertama tadi dalam surah Al-Fajr Allah sebutkan, Allah seru. Yang diseru oleh Allah ini dengan seruan yang sangat lembut, sangat nikmat, dan inilah yang menjadikan salah satu ya visi-misi keluarga kami ya, agar kita semoga senantiasa diseru oleh Allah sebagai ya sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembali ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho ya, lagi diridai oleh Allah. Jadi yang diseru oleh Allah jiwa-jiwa tenang ini siapa? Yang senantiasa kembali mendekat kepada Rabbnya dengan ridho atas segala ketetapan ketentuannya Allah, barulah Allah akan meridhoinya. Ketika Allah sudah meridhoi, apa yang terjadi? Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah perintahkan, masuklah ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi Allah langsung yang meminta kita ini masuk ke dalam surga. Bukan hanya sekedar kita yang masih meminta, ya Allah saya minta surga, yang enggak. Bagi jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang mutmainnah, yang qalbun salim, ini akan dimudahkan oleh Allah. Bukan hanya dimudahkan, malah Allah langsung yang meminta, masuklah ke dalam surga. Inilah semoga para ya, sahibul Quran, para ahli Quran, keluarga besar PPT Hamil Quran, ini termasuk bagian dari mereka-mereka yang diseru oleh Allah, fad'uli fi ibadi wadkhulil jannah. Termasuk barisan dari hamba-hamba kekasih Allah, hamba-hamba ya pilihan Allah yang juga kita nanti dimudahkan untuk kembali bisa mudik ke kampung halaman terbaik kita, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sangat ringkas sekali. Satu pesan saya untuk para santri, dan ini juga pesan dari ya, guru-guru saya terdahulu. Pesannya sangat sederhana, tidak pakai hadis, tidak pakai dalil. Pesannya ini dengan pepatah Jawa. Apa itu pesannya? Ini khususnya bagi para santri yang kelas 3 ya, kelas 12. Pesannya adalah ya, wangi tanpa kembang, wangi tanpa kembang, padam tanpa lampu. Pesannya sederhana, tapi ini kalau teman-teman para santri adik-adik ini bisa mencerna dengan baik, ini dalam banget. Wangi tanpa kembang, apa maksudnya wangi tanpa kembang? Jadikanlah diri kita dimanapun berada, itu kita itu senantiasa mengharumkan ya, nama baik, nama besar PPT Hamil Quran ini, dan juga kita harum dengan akhlak-akhlak kita. Jadi kepada siapapun kita tinggalkan akhlak-akhlak yang baik. Dimanapun kita berada, orang itu merasakan nyaman dengan kita, harum nama kita. Bahkan ketidakberadaan kita itu sangat dirindukan. Artinya jangan sampai kita meninggalkan suatu tempat, suatu lingkungan yang mana di situ justru menjadikan aroma tidak sedap. Tapi jadikan ketidakadaan kita justru dirindukan dan semakin harum nama kita. Dimanapun kita berpijak, jadikanlah wangi tanpa kembang. Dan apa tadi padam tanpa lampu gitu ya. Artinya ya, dengan kita senantiasa belajar di sini, kita maksimalkan di sini. Ketika nanti kita sudah mulai bermasyarakat, jadikanlah diri kita semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Senantiasa menjadikan cahaya terang, solusi atas setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Semakin kita banyak memberikan manfaat, maka justru Allah akan tambahkan dari suatu hal yang kita belum pernah miliki sebelumnya. Artinya, kalau kita punya ilmu A ini kita praktekkan, maka Allah akan tambahkan ilmu B. Kita tidak akan diberikan ilmu-ilmu yang lain sebelum kita benar-benar sungguh-sungguh mengamalkan, mempraktekkan ilmu ini. Dan semakin kita bisa merasakan tadi ya, namanya padam tanpa lampu tadi ya, kita menjadikan cahaya terang bagi orang-orang di sekitar kita. Masya Allah, Allah akan semakin sinari kita dengan cahaya Al-Quran. Allah akan semakin sinari kita dengan rahmatnya. Hati kita pun ya, semakin dilembutkan.
akan diberikan ya namanya ya penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang ya yang lain, orang-orang yang awam ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga kita benar-benar bisa mendapatkan fadilah keutamaan dari Al-Qur'an dan kita juga semakin dekat dengan ya keluarga Allah Subhanahu wa taala dan juga kita senantiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan pula nanti dapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Qur'an dan juga syafaat dari orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Mohon ridhonya jika ada satu hal yang belum tepat yang kami aturkan, kami sampaikan, karena hamba masih fakir ilmu dan ini adalah semuanya dari Allah, bukan dari kami. Jika ada satu hal yang baik-baik dan ada pun jika ada satu hal yang kurang baik itu semata-mata murni dari kesalahan kami, mohon ridhonya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup salat ternyata diminta doa. Para pendengar, Masya Allah. Seharusnya berdoa malah justru dari para santri ya, yang saat ini sedang khatam Al-Quran, kita tinggal mengamini harus. Karena beliau yang lebih mustajab ya, dibandingkan dengan ya saya di depan. Jadi waridahnya untuk kita berdoa bersama-sama, yang penting ketika kita berjamaah itu salah satunya adalah hamba yang sholih, maka semuanya adalah satu majelis akan dapatkan fadilah kemustajaban dari doa itu. Cucuran rahmat itu akan semakin turun kepada kita. Dan semoga para santri ini benar-benar senantiasa bisa menjadi sebagaimana doa dari BPTG Hamil Quran, bisa mengemban membawa Al-Quran itu ya benar-benar bisa bermanfaat di sekitarnya. Kita harus ingat bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan Al-Quran. Beliau harus Masya Allah berjalan kaki ratusan kilometer, ujung-ujungnya harus dilemparin batu. Beliau membawa Al-Quran, menyiarkan kalamullah, diperjuangkan sampai kepada kita. Al-Quran ini sudah ada di depan kita, tinggal kita pelajari. Kok kitanya masih males-malesan, kok kitanya masih gak semangat untuk murojaah, gak semangat untuk ziyadah. Kita malu sama Rasulullah SAW. Bismillah, kita berdoa bersama-sama, semoga Allah kuatkan hati kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabb, kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepadamu ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pelindung, Engkaulah sebaik-baik penolong kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustajab wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyadina fa'adhar ma'diratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana ya Allah. Ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami. Kami hadir di BPTG Hamil Quran ini. Wajibna, cukupkanlah kekurangan kami. Warfa'na, angkatlah derajat kami. Warzuqna, limpahkanlah kepada kami rezeki-Mu ya Allah, rezeki yang baik-baik, rezeki yang terbaik. Wahdina, wa'afina, wa'afu'an, berikanlah kami petunjuk-Mu. Maafkanlah kami, sihatkanlah kami ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'inda al-awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah seluruh keluarga besar BPTG Hamil Quran ini ya Allah. Hadirkanlah rahmat-Mu, mudahkanlah kami dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Bagi para santri-santrinya, orang tuanya maupun keluarganya ya Allah, baik para asatidnya, baik para pengurusnya, pendiri, para donatur, para dermawan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Mudahkanlah kami untuk semakin merasakan nikmat untuk dekat dengan Al-Quran. Ucapkanlah dalam hati kami merasakan nikmat dan candu untuk senantiasa semakin dekat beribadah kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kini kami semakin sadar ya Allah, bahwa hadirnya ujian yang hadirkan kepada kami sejatinya adalah pintu gerbang atas hadirnya nikmat-nikmat setelahnya ya Allah. Maka izinkanlah kami untuk senantiasa merasakan, bisa melihat hikmah dari setiap ujian yang Kau hadirkan ya Allah, sehingga kami termasuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa qalbun salim, hamba-hamba-Mu yang mutmainnah, semakin tenang, semakin lapang hati kami saat menghadapi berbagai ujian dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.